Ya, pemirsa, sebelum kembali kita lanjutkan dialog bersama Wakil Ketua LPSK, Ibu Susila Ningtyas. Dilanjutkan kembali kita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, untuk mengikuti jalannya sidang pada sore hari ini. Atasnya tersebut harus sini aja. Kalau nggak salah Om Richard tuh izin Ibu untuk senjata, sini masuk, seingat saya seperti itu bahasanya. Jadi Om Richard masuk nganter senjata ke dalam, sampai depan lorong itu, saya berhenti di situ, Om Richard yang masuk, saya keluar. Ya udah lanjutkan. Setelah itu saya turun, saya keluar rumah, di luar kan ada bangku Pak, ada kayu, pada duduk-duduk, karena saya lama nggak ke situ, depan rumah saya namanya Pak Asep, saya ngobrol aja sama Pak Asep di situ. Kapan saudara ikut merencanakan mengenai pembunuhan Joshua ini? Merencanakan, saya nggak pernah merencanakan, Yang Mulia. Suka hati saudara lah. Saya tanya aja, kapan saudara? Jawab aja apa adanya. Saya belum pernah merencanakan pembunuhan Joshua. Yang saudara ketahui apa di atas? Saya tidak ketemu, Saudara saya cuma ketemu saudara Ferdi Sambo? saya ketemu Ferdi Sambo waktu di lantai 3. Saya tidak bertemu dengan Bapak di lantai 3. Saudara tidak bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di lantai 3. Terus saudara ketemu dengan siapa? Sama Ibu aja waktu yang kedua. Kemudian saudara dibilang bahwa saudara nggak usah ikut swab. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Wakil Ketua LPSK, masih bersama dengan Ibu Susila Ningtyas. Ibu Susi, selamat sore Ibu Susi. Selamat sore Mas Pram. Ya, Ibu Susi, kita lanjut kembali. Bu Susi, tadi Anda bilang sebagai justice collaborator ini ada penghargaan khusus soal keringanan hukuman. Ini seperti apa sih Ibu Susi, keringanan hukuman yang seperti apa yang akan diterima oleh Richard Eliezer nantinya? Nah, kalau soal bagaimana keringanan hukuman, murni ini kewenangan jaksa penuntut umum ya, untuk menuntut dan kemudian kewenangan hakim untuk memutuskan. Nah, kita berharapnya sih memang dihukum seringan-ringannya gitu ya, karena memang ya otomatis yang berkesesuaian dengan posisi kasusnya, terus kemudian peran dari Richard terkait dengan kasus ini seperti itu. Nah, ini ada pengalaman misalnya di kasus yang lain misalnya yang seharusnya misalnya Ya, kasus serupa Ibu ya? ya kasus, tapi bukan kasus pembunuhan ya, ini kasus korupsi misalnya. Pada saat itu kita memberikan perlindungan untuk seorang justice collaborator, saksi pelaku. Nah, kemudian dia juga mengungkap rekan-rekan lainnya yang menjadi pelaku utama ya dalam kasus tersebut. Nah, dia lebih ringan dibanding pelaku-pelaku lainnya gitu. Bisa saja separuhnya, bisa saja seperempatnya. Pada saat itu inilah lebih dari separuh gitu dari yang didakwakan kepada yang dituntut kepada pelaku-pelaku utama lainnya. Jadi misalnya Ibu seperti misal maksimal 20 tahun penjara, kasus-kasus yang kemarin mungkin seperti itu bisa setengahnya 10 tahun penjara, seperti itu? Bisa seperti itu, bisa juga lebih dari setengahnya. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum dan kemudian serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutuskan. Kalau Ibu lihat, kalau Ibu pribadi lihat ini dari posisi Richard Eliezer sebagai eksekutor, salah satu eksekutor ini, bisa nggak Bu kira-kira setengah dari masa hukumannya nanti akan dia jalani? Bisa saja ya, itu bisa saja terjadi seperti itu karena kan Richard ini kan melakukan pembunuhan itu kan berdasarkan perintah dan dia mau tidak mau dia ini kan bekerja di Pak FS. Dia juga sebagai anggota kepolisian yang pada saat itu di lokasi tersebut, di situasi tersebut dia yang paling rendah pangkatnya. Otomatis kan dia harus melaksanakan perintah tersebut mau tidak mau gitu ya. Nah, ini yang bisa menjadi alasan meringankan selain dia sebagai saksi pelaku yang kami labelkan gitu ya, justice collaborator untuk mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman seperti itu. Oke Ibu, sepanjang perjalanan sidang yang melibatkan Richard Eliezer ini, LPSK juga ikut berperan hadir di sana, seperti itu. Kalau Ibu lihat kesaksian dua terdakwa pada siang hari itu, sore hari ini, menurut Ibu apakah cukup memberatkan Richard Eliezer atau sebaliknya? Sebenarnya dari awal kita sudah tahu ya gitu ya bahwa pada saat rekonstruksi yang saya hadiri pada saat itu juga berbeda sekali kesaksian dari Kuat Ma'ruf dan RR dengan kesaksian yang diberikan kepada Richard Eliezer ya terkait dengan kronologi peristiwa. Nah,
ini pasti sudah kami persiapkan ya. Richard sendiri juga sudah paham soal adanya perbedaan versi ini, yang ini bisa saja menyudutkan dia atau satu sama lain saling menyudutkan seperti itu. Tapi yang kami fokuskan, yang Richard dan PH-nya fokuskan adalah keterangan dari Richard itu sendiri. Jadi Richard konsisten nggak untuk keterangan tersebut, yang sebenarnya dalam beberapa case yang kami jumpai ya, yang maksud saya dalam situasi yang kami jumpai adalah keterangan-keterangan tersebut malah berkesesuaian dengan penyidik-penyidik yang sudah dihadirkan, bahkan dalam kaitannya dengan kasus obstruction of justice misalnya. Nah, ini berkesesuaian. Jadi mana yang lebih berkesesuaian itu yang kami fokuskan gitu ya terhadap Richard ini ya. Richard berkesesuaian dengan petunjuk bukti-bukti yang lain, keterangan-keterangan saksi yang lain, entah itu bukti petunjuk, entah itu keterangan saksi yang lain, entah itu ahli, keterangan dari ahli, itu yang sangat penting bagi kami. Karena kalau sesama, kan kalau terdakwa ini kan punya hak untuk mendinai, menyanggah gitu ya, tidak mengakui lah, tidak mengakui, dia punya hak itu. Jadi kami lebih memfokuskan dan lebih percaya kepada yang disampaikan oleh Richard dan yang berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Wakil Ketua LPSK, Ibu Susi Tias. Kita pantau terus jalannya persidangan agar kita tuntut juga keadilan seadil-adilnya untuk semua. Terima kasih banyak Ibu Susi telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Ibu. Selamat sore. Selamat sore.